Jadi hari ini kita akan diskusi ya Pak ya tentang pemanfaatan hasil perundingan. Nah, mungkin banyak yang nggak ngerti gitu ya. Ini di luar konteks ya. Masih dalam konteks. Pasti banyak yang bingung. Emang hubungannya apa sama keberhasilan bisnis ekspor saya gitu kan? Teman-teman di sini yang awam itu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Reza sebelum nanti Bapak memanggil narasumbernya. Kira-kira pentingnya kita harus mempelajari dan mengetahui hasil perundingan itu untuk bisnisnya teman-teman eksportir ini atau teman-teman yang baru pemula nih Pak, mau mulai ekspor ini seperti apa? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam ekspor. Pertama kali saya perkenalkan, saya Reza, saya founder dari Akademi Muda Ekspor bersama dengan Mbak Sarah. Jadi Akademi Muda Ekspor ini adalah salah satu lembaga untuk Recording in progress. membantu para pelaku usaha untuk bisa mempercepat ekspor. Jadi salah satunya kami adalah sebagai lembaga fasilitator, edukator, agregator, dan juga akselerator. Nah ini jarang ada nih sampai bisa empat-empat dijadikan satu four in one. Nah, kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Tapi kali ini karena yang kita bahas adalah tentang eh, pemanfaatan hasil perundingan, maka kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan di Direktorat Jenderal Perundingan dan Perjanjian Internasional. Jadi kenapa kok dengan PPI? Karena selama ini kan para pelaku ekspor biasanya kan tahunya dengan Dirjen PEN, pengembangan ekspor nasional. Nah, pengembangan ekspor nasional adalah membantu pelaku usaha untuk mencari pasar, memudahkan pemasaran. Jadi ada pusat informasi ekspor juga. Nah, di Dirjen PP ini adalah lembaga atau direktorat yang jauh tak kalah pentingnya, yaitu adalah melakukan perundingan dan perjanjian perdagangan internasional dengan mitra strategis negara mitra. Jadi nanti bisa dijelaskan oleh narasumber kita, cuman paling tidak gambarnya begini. Kalau kita mau ekspor menggunakan fasilitas COO atau Certificate of Origin atau surat keterangan asal, misalnya ke Australia, kita punya perjanjian IACPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dengan form SKA IACPA, kita ekspor ke Australia produk-produk Indonesia tarifnya 0% masuk ke Australia. Kita mau ke Jepang dengan IJPA, kita kan Korea dengan IKCPA, tarifnya 0%. Nah, Direktorat Perundingan Perjanjian di JNBP itu adalah lembaga direktorat yang tugas dan fungsinya adalah melakukan perjanjian dengan negara-negara mitra strategis. Sudah ada banyak perjanjian yang sudah dilakukan. Jadi banyak pelaku usaha itu nggak ngerti bahwa mereka sebenarnya itu yang perang pertama kali membantu para pelaku usaha untuk bisa tembus ke negara tersebut dengan tarif yang sangat murah. Yang lainnya, jadi di JNBP juga membantu para pelaku usaha, misalnya produk kita sudah ini ya. Jadi kayak ini yang kemarin isu yang dengan apa? Dengan Amerika. Nah, Amerika, tarifnya kenaikan ini naik. Pak Nah, ya. ini tugasnya mereka untuk membantu berjuang. Saya masih ingat sekali dulu tentang produk perhiasan kita HS7107 itu sudah hampir di ambang batas maksimal tidak bisa masuk ke sana, maka Dijen PPI lah yang melakukan tugas untuk bernegosiasi menambah HS code baru atau menambah kuotanya. Dan masih banyak lagi nanti akan dijelaskan oleh eh, partnernya Amin nih kalau saya bilang. Jadi mitra kita dari Ibu Diana Darmawan, nanti beliau ada sebagai analis media tentang kebijakan perundingan dari Dijen. Mungkin saya perkenalkan ya Mbak Sarah, atau silakan Mbak Sarah memperkenalkan Ibu. Pak Reza aja, ini saya sudah menyerahkan ke moderator. Jadi Baik, silakan terima Pak kasih. Reza Ya, untuk memimpin eh, diskusi ya Pak ya pada oke. kesempatan di siang hari ini. Silakan Pak Reza. Terima kasih Mbak Sarah, Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang Ibu Diana Darmawan sebagai analis media dari Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan Indonesia. Silakan admin. Terima kasih Pak Reza. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Pak Reza. Terima kasih sudah diundang pada siang hari ini. Ya.
Masya Allah, Alhamdulillah nih kita ketemu lagi sih satu Iya, frame di iya sini. betul. Bapak Ibu sekalian, Bu Diani adalah salah satu partner kerja saya sebelumnya pada saat saya di FTA Center. Jadi Bu Diani ini kita selama lebih dari 3 tahun bersama-sama di FTA Center untuk melakukan sosialisasi hasil perundingan dan perjanjian internasional. Bu Diana, waktu kesempatan saya berikan kepada Ibu, screen is yours. Waktunya hanya 30 menit. Nanti kita berikan kesempatan 15 menit untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan pelaku usaha. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Reza. Saya kayaknya nggak nyampe 30 menit deh Pak. Nanti banyak diskusi aja kayaknya lebih enak ya Pak. Ada sedikit paparan sih Pak yang di, ingin disampaikan oleh Ibu Ses kami. Namun mohon maaf Bu Ses Dijen PPI, Ibu Basaria Tiara tidak bisa hadir karena ada rapat yang mendesak yang harus beliau hadiri begitu. Mbak Nita mungkin bisa bantu saya untuk share screen ya. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para pelaku usaha yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Hal ini menunjukkan komitmen yang nyata untuk terus mendukung upaya peningkatan daya saing Indonesia di kancah perdagangan internasional. Eh, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan sebelum masuk ke perjanjian perdagangan internasional itu apa. Eh, Izinkan saya memperkenalkan 3 program utama. Mungkin tadi sudah dimention oleh Pak Reza ya bahwa uh, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program program utama gitu untuk tahun 2025 sampai dengan 2029. Yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri yang bertujuan untuk melindungi industri nasional agar tetap tumbuh dan berdaya saing. Yang kedua adalah perluasan pasar ekspor melalui perundingan dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang strategis. Lalu yang ketiga adalah peningkatan UMKM bisa ekspor. Ini program khusus untuk UMKM bisa ekspor yang sepertinya Pak Reza partnernya juga ya Pak untuk program ini ya Pak dari Kementerian Perdagangan. Jadi UMKM bisa ekspor bisa itu ada singkatan dari berani, inovatif, dan siap adaptasi. Kementerian Perdagangan ingin mendorong UMKM untuk bisa menembus pasar ekspor. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus untuk yang program kedua karena itu ditangani oleh Ditjen kami yaitu Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional yaitu perluasan pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sama besar terhadap pasar tradisional dan non tradisional ekspor Indonesia. Pasar tradisional itu adalah negara-negara tujuan ekspor yang sudah menjadi langganan lah gitu, langganannya Indonesia untuk ekspor yaitu seperti negara Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang gitu. Itu tetap menjadi apa namanya tujuan ekspor utama Indonesia. Namun saat ini pemerintah juga sedang membuka peluang besar di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur yang semuanya menyimpan potensi yang luar biasa juga. Untuk membuka dan memperluas akses pasar tersebut, pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai perundingan perdagangan internasional. Melalui perjanjian ini, kita berupaya menciptakan peluang ekspor yang lebih besar dan sekaligus memberi insentif tentunya bagi pelaku usaha nasional. Eh, Saat ini ada 3 jenis perjanjian perdagangan internasional yang digunakan oleh Indonesia. Yang pertama adalah perjanjian WTO. Jadi Bapak Ibu, Indonesia kan termasuk anggota WTO ya, sudah cukup lama. Di dalam perjanjian WTO itu ada prinsip namanya Most Favored Nation atau MFN, di mana setiap negara anggota WTO itu mendapatkan perlakuan yang sama dalam tarif bea masuk. Jadi apabila Indonesia ingin ekspor ke Jepang atau ke Amerika, misalnya itu ada namanya tarif bea masuknya kan pasti yang tadi Pak Reza sebutkan. Nah itu namanya tarif MFN gitu. Itu berlaku umum untuk semua negara. Jadi apabila Indonesia memiliki list of produk yang memiliki tarif bea masuknya itu juga berlaku untuk semua negara gitu. Itu banyak sekali produk apa namanya tarifnya bisa dilihat nanti di website yang akan kami tunjukkan. Lalu yang kedua, kita memiliki namanya perjanjian perdagangan bebas atau biasa disebut FTA ya Bapak Ibu.
yaitu perjanjian perdagangan yang menghapus atau menurunkan tarif dan hambatan non-tarif antar negara mitra dagang. Jadi FTA itu lebih lebih apa ya, bisa dikatakan lebih lebih apa ya, lebih memudahkan eh, ekspor gitu. Jadi tarifnya yang berlaku pastinya lebih rendah daripada tarif yang sudah kita komitmenkan di perjanjian WTO. Lalu yang ketiga adalah Preferential Trade Agreement atau disebut PTA. Nanti ada berbagai macam perdagangan, apa namanya, perjanjian perdagangan yang Bapak Ibu bisa lihat. Namun bedanya antara PTA dan FTA adalah PTA itu hanya produk tertentu saja. Jadi perjanjian kita dengan negara mitra yang berbentuk PTA itu skupnya lebih sedikit dibanding dengan FTA. Kalau PTA apa namanya, produk-produk yang diperjanjikan itu yang turun tarifnya lebih sedikit dibanding dengan yang FTA begitu. Lalu selanjutnya ini pada slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki 21 perjanjian perdagangan bebas dengan 30 negara di 6 kawasan regional. Hal ini sangat membanggakan karena sebenarnya semua negara mitra FTA kita itu merupakan 72,57% tujuan ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut. Jadi negara yang kita miliki perjanjiannya begitu, eh, itu merupakan tujuan ekspornya Indonesia sebesar 72,57%. Dan 74,03% impor kita juga berasal dari negara-negara tersebut. Mitra FTA kita juga mewakili hampir 35 persen impor dunia dan 27% PDB global dan hampir 48% populasi dunia. Data-data tersebut menunjukkan bahwa kita memiliki akses pasar yang cukup besar begitu Bapak Ibu. Dan perjanjian-perjanjian ini mempermudah sebenarnya ekspor kita ke negara mitra-mitra dagang kita. Beberapa perjanjian penting yang sudah diimplementasikan atau sudah berlaku saat ini adalah antara lain antara Indonesia dan Jepang, itu sudah lama ya, sejak tahun 2008. Lalu Indonesia Pakistan PTA sejak 2013, lalu ada Indonesia Australia SEPA sejak 2020. Ini listnya bisa Bapak Ibu lihat di layar. Cukup banyak perjanjian-perjanjian yang sudah kita implementasikan. Jadi udah bisa dinikmati penurunan tarifnya begitu. Lalu selain itu kita juga saat ini dalam proses ratifikasi eh, dengan Indonesia-Iran ya. Indonesia-Iran PTA sudah ditandatangani namun belum selesai diratifikasi. Jadi prosesnya setelah tanda tangan kedua pihak kita lakukan proses ratifikasi ke DPR. Setelah DPR menyetujui baru bisa diimplementasikan. Jadi penurunan tarifnya mulai berlaku begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai ratifikasinya. Selain itu kita juga sedang melakukan 16 perundingan baru dan Recording stopped. upgrading perjanjian yang sudah ada. Recording in progress. Bisa dilihat di layar, kita sedang melakukan perundingan dengan Indonesia, Kanada, SEPA, Tunisia, EU, Peru, Mercosur, wilayah GCC, Turki, EU, Sri Lanka, Bangladesh, Mauritius. Bisa Bapak Ibu lihat cukup beragam negaranya yang kita sedang rundingkan. Yang paling besar adalah tentunya Uni Eropa ya, EU SEPA. Itu ada 27 negara yang pastinya cukup potensial untuk menjadi pasar tujuan ekspor Bapak Ibu sekalian. Namun apa namanya, negara-negara ini masih dalam proses perundingan jadi belum bisa dimanfaatkan penurunan tarifnya dan semoga tahun ini mungkin targetnya EU SEPA dan Kanada akan segera ditandatangani begitu. Negara mitra baru tuh Kanada, Uni Eropa sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk selanjutnya, nah, slide selanjutnya Mbak Anita. Nah, dari perjanjian-perjanjian tersebut, Bapak Ibu, manfaat utama dari perjanjian perdagangan tersebut adalah pengurangan atau penghapusan tarif ekspor yang tentu saja akan membuat produk Indonesia lebih kompetitif dan terjangkau di pasar global. Sebagai ilustrasinya, mungkin bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, ini saya bikin sedikit ilustrasi contoh-contoh barang-barang yang biasa diekspor oleh Indonesia ke negara mitra. Untuk bisa memanfaatkan penurunan tarif atau biasanya kita sebut tarif
preferensial ya dari perjanjian perdagangan, produk Bapak Ibu harus memenuhi rules of origin atau aturan asal barang. Apa itu rules of origin? Jadi produk yang diekspor itu harus pertama diproduksi seluruhnya di Indonesia atau mengandung komponen lokal dalam jumlah yang cukup signifikan atau mengalami proses transformasi substansial di Indonesia. Jadi ada persyaratannya begitu Bapak Ibu. Jika memenuhi syarat-syarat tersebut, baru produk yang Bapak Ibu kirimkan atau diekspor bisa memanfaatkan tarif preferensial begitu. Jadi setiap pengiriman ekspor yang ingin memanfaatkan tarif FTA harus disertai dengan surat keterangan asal. Detail tentang ketentuan asal barang dan tarif biaya masuknya berapa begitu dari semua perjanjian yang saya sebutkan tadi dapat dilihat pada website exim.kemendak.go.id. Jadi bisa diketahui nanti. Tapi Bapak Ibu harus tahu HS code-nya berapa begitu. Nanti bisa dicek tarif ekspor ke negara-negara mitra FTA itu berapa begitu. Atau di website findrulesoforigin.org. Jadi ini website yang disediakan oleh International Trade Center, lembaga apa WTO juga. Bisa dilihat secara detail di sana produk-produk apa ya yang mau diekspor, kode HS-nya apa, lalu tarifnya berapa. Bisa dibandingkan juga tarif dari perjanjian-perjanjian yang ada itu berapa. Jadi bisa jadi berbeda begitu. Misalnya contohnya adalah tarif biaya masuk ke Jepang gitu misalnya. Kalau tarifnya dalam tarif MFN, tarif umum, pakaian anak-anak yang diekspor dari Indonesia ke Jepang adalah 8,3%. Namun, jika menggunakan perjanjian perdagangan IJEPA, RCEP, atau ASEAN Japan FTA, tarif biaya masuknya jadi turun menjadi 0%. Begitu. Dan masih banyak lagi produk-produk lain yang bisa dijadikan contohnya. Ini ada ban mobil, sepeda, pisang, dan ini ada sarang burung walet ya yang banyak diekspor ke China. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa mengecek di website tersebut. Nah, kita juga seperti sudah di-mention tadi oleh Pak Reza ya, kita punya Kementerian Perdagangan punya 3 FTA Support Center. Sekarang namanya FTA Support Center, Pak. Itu ada di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Jadi apabila Bapak Ibu ingin menanyakan lebih jauh lagi bagaimana cara memenuhi ketentuan asal barang gitu untuk bisa memanfaatkan tarif yang sudah turun tersebut, silakan menghubungi FTA Support Center yang ada di Jakarta, di Bandung, atau di Semarang. Mungkin kalau yang di Surabaya lebih dekat ke Semarang, tapi ini bisa dijangkau secara online juga. Nomor teleponnya ada dan Instagramnya juga ada. Silakan di follow saja Instagram FTS Support Center Jakarta, Bandung, dan Semarang. Biasanya mereka akan apa namanya memberikan info-info terkini begitu mengenai perjanjian-perjanjian yang sudah bisa dimanfaatkan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang perjanjian-perjanjian ini dan bagaimana cara memanfaatkannya secara optimal. Dengan langkah ini kita tidak hanya membuka jalan bagi ekspor lebih besar, tapi juga memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai nilai global. Jadi mari kita terus bersinergi. Kita membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian, dan kami harap pelaku usaha Indonesia siap memanfaatkan seluruh perjanjian-perjanjian ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Reza. Waalaikumsalam. Misalnya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Wah, ini penjelasan sangat menarik ini. Saya menambahkan Bu Diana, kami di Akademi Muda Ekspor siap membantu juga melakukan sosialisasi informasi tentang hasil perundingan perjanjian internasional yang sudah dilakukan oleh Dijen PPI. Jadi ada FTA Center, kami juga fungsinya hampir sama. Bisa kok kita siap membantu kan kita udah bermitra. Nah, ada beberapa pertanyaan. Oh ya, satu lagi. Saya tadi pagi barusan menerima kunjungan. Jadi kami menerima kunjungan dari eh, Trade Attaché Counselor, Mr. Mina Bilar dan Jasmine Labelle, itu konselor dari Trade Commerce dari Kanada, mengenai tentang kerjasama dengan kami, bagaimana perluasan pasar. Karena begini, sejak Trump jadi presiden Amerika, bukan hanya Indonesia yang terdampak dengan dinaikkan tarifnya.
Nah ini tarif ini di Donald Trump ini kan sudah tidak sesuai dengan WTO ya kan, dia kan semena-mena menaikkan itu kan kita bisa itu. Indonesia ekspor Amerika adalah salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia. Tetapi ternyata Kanada itu 70% tujuan ekspornya ke Amerika. Maka mereka lebih berdampak. Ya. Otomatis masing-masing negara mempunyai source base yang berbeda-beda. Maka semua akhirnya bersatu untuk bekerja sama mencari alternatif pasar. Jadi Kanada salah satunya adalah negara ini kok yang saya lihat saya tadi dari diskusi bagian barat Kanada ini banyak penduduk Asia yang mana mereka juga membutuhkan food and food processing dan makanan-makanan Asia. Yang di daerah timur itu kebanyakan imigran dari Afrika Utara dan Middle East yang mana mereka membutuhkan banyak hal. Ini adalah peluang dari pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke Kanada. Dan tadi saya sudah melihat sudah ada FTA dengan Kanada sudah finish secara substansial tapi belum implementasi. Nah, kita menunggu hasil itu mungkin kalau itu bisa masuk ke Kanada akan menjadi daya saing yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan kesempatan bertanya untuk Bapak Ibu, silakan raise hand. Ini ada Al Barokah, Pak Prasetyo. Silakan Pak Prasetyo. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Pak Reza di sini. Alhamdulillah. Ya, mungkin pertanyaannya bisa untuk dua-duanya, mungkin Pak Reza dan Bu Diana, Bu. Terkait produk saya kan, saya punya Chicken Plus, Pak, yang Pak Reza sudah tahu lah produk saya, Pak. Nah, itu kan seperti yang kita ketahui saat ini, eh, untuk produk-produk unggas atau poultry untuk Indonesia itu kan, untuk keluar dari Indonesia itu kan impor permitnya masih susah gitu ya, mungkin. Nah, itu sebenarnya kami punya harapan gitu dari Dirjen PPI, Dirjen PEN ini, selain FTA ini untuk membahas penurunan atau bahkan pengurangan tarif, harapan kami para pengusaha yang bergerak di bidang unggas ini, apa, tentang regulasi untuk unggas ini mohon juga bisa di istilahnya apa ya, dibicarakan gitu. Jadi agar supaya produk-produk turunan dari unggas Indonesia ini bisa masuk ke negara lain secara lebih gampang, lebih mudah seperti itu, Bu. Mungkin itu saja sih, Bu, pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Prasetyo. Mungkin Bu Ya. Diana bisa langsung menjawab. Makasih Pak Reza, Pak Prasetyo atas pertanyaannya. Oh iya benar. Pertanyaan tentang import permit di negara mitra mungkin ya Pak, maksudnya. Kalau mau ekspor ke negara mitra, import permit dari negara tujuan ekspornya yang susah gitu ya. Tadi maksud pertanyaannya ya. Bukan import permit dari Indonesia ya, karena kan tujuannya untuk ekspor. Betul Pak Prasetyo, jadi di perjanjian perdagangan kita itu eh, apalagi yang berbentuk FTA atau SEPA ya, itu cukup komprehensif. Di dalamnya itu tidak hanya penurunan tarif yang dibahas, tapi juga hal-hal lain yang mendukung ekspor ke kedua negara. Di perjanjian itu biasanya sih Pak, ini harus lihat per perjanjian ya, karena setiap perjanjian tuh beda-beda begitu, detailnya seperti apa. Biasanya sih di perjanjian itu kita mengacu ke perjanjian WTO. Di WTO kan ada perjanjian yang apa? Bukan perjanjian, ada ketentuan tentang ekspor harus memenuhi SPS gitu ya Pak, standar kesehatan begitu. Jadi tiap negara memang boleh menetapkan ketentuan NTM atau non tarif measure, em, apa saja syaratnya untuk bisa eh, impor barang tersebut gitu. Untuk produk unggas, saya nggak hafal tuh Pak, mohon maaf apa aja peraturannya. Tapi memang apabila ada kesulitan, Bapak Ibu bisa bisa menghubungi kami. Nanti kami sampaikan ke direktorat yang bersangkutan. Misalnya Pak Prasetyo mengalami hambatan non tarif itu yang persyaratannya cukup ngejelimet atau nggak bisa dipenuhi lah sama apa produknya Pak Prasetyo untuk masuk ke pasar Kanada misalnya gitu. Itu bisa disampaikan Pak kepada kami. Jadi kalau kami nanti berunding sama negara mitra bisa kita sampaikan persyaratan apa yang dirasa berat
bagi pelaku usaha Indonesia dan itu bisa dirundingkan nanti biasanya. Namun hasilnya belum tahu gitu, tapi tetap itu menjadi bahan masukan untuk perundingan dengan negara mitra bahwa alasan apa yang menyebabkan persyaratan itu berat bagi pelaku usaha Indonesia. Tapi biasanya negara mitra tuh memberlakukannya tuh umum ya Bapak Ibu, jadi tidak diskriminasi gitu. Jadi tidak untuk Indonesia begini ya, enggak, biasanya enggak gitu. Itu pasti umum, semua negara harus memenuhi persyaratan tersebut, nggak ada pembedanya gitu. Karena itu aturan umum di persyaratan di WTO itu tidak boleh diskriminasi gitu. Ya, Demikian Bapak, terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu untuk ya, informasinya Bu. Bu Diana, izin saya menambahkan produknya Pak Prasetyo ini kan chicken floss atau abon ayam ya. Iya Pak, betul Pak. Saya rasa sih kalau yang sudah diproses bukan dalam bentuk poultry, dalam bentuk daging, selama untuk prosesnya Anda sudah bisa memberikan sertifikasi A1 certification dan NKV, itu tidak masalah. Saya berikan contoh, produk unggas kita, poultry kita tidak bisa masuk ke Jepang karena kita belum lolos A1. Tapi setelah produk itu sudah diolah, contohnya seperti PT Malindo itu yang memproduksi chicken nugget itu sudah bisa masuk ke Jepang. Jadi sudah diolah. Otomatis kalau chicken nugget bisa masuk ke Jepang, maka saya rasa chicken floss pun juga bisa. Tinggal sekarang yang dicari adalah calon buyernya. Ekspor itu mudah, yang susah itu cari pembelinya. Nah, ini ada banyak cara bagaimana memudahkan Bapak atau pelaku usaha eksportir bisa tembus ke pasar ekspor. Maka rajin-rajinlah mengikuti Instagramnya Akademi Muda Ekspor supaya bisa melihat aturan-aturan di sana. Mungkin gitu ya Pak Prasetyo. Kan Anda udah punya A1 sertifikat dan NKV ya? Ya, jadi gini Pak, kalau mungkin bisa dikatakan untuk saat ini ya Pak, di Indonesia itu untuk produk chicken floss itu kita nggak ngeklaim ya Pak, tapi produk kita itu insya Allah yang paling lengkap sertifikasinya Pak. Tapi ya tadi ketika seperti TEI kemarin Pak, kita tuh TEI saya banyak ketemu sama buyer, bahkan sudah saya tawarkan ke buyer dari Saudi, dari Libya, dari Eropa bahkan sekalipun tuh mereka tuh sebenarnya sangat tertarik Pak dengan produk kami. Cuman ya itu tadi ketika membahas regulasi tentang apa import permit di negara mereka, itu ternyata produk unggas dari Indonesia itu belum bisa masuk ke sana gitu Pak. Dan contoh konkretnya tuh terakhir kemarin di Saudi Pak, itu mereka bilang bahwa produk unggas itu yang bisa masuk ke sana itu cuman dari Brazil doang gitu Pak. Dari negara lain tuh belum ada gitu. Nah ini harapan saya tuh kalau berarti kan masih ada harapan gitu loh. Kalau Brazil tuh bisa masuk ke sana berarti kan Indonesia tuh masih ada kemungkinan gitu loh Pak. Ya. Seperti itu Pak. Ya, ya betul. Memang berhasil itu sudah komprehensif perizinannya, tapi Iya. harap diketahui, maksudnya unggas itu kan dalam bentuk daging karkas. Kalau sudah dalam bentuk Oh. processing bisa, karena saya tahu sendiri eh, chicken nugget dari punyanya PT Mandala di Bekasi apa ya, itu udah bisa masuk ke Jepang. Dan beberapa produk kayak punyanya CP Prima itu sudah bisa masuk ke Malaysia dan ke Singapura. Artinya yang sudah processing itu mempunyai kemungkinan. Mungkin itu. Nanti kita bahas lagi ya. Baik, Baik, ini ada siap-siap. beberapa Terima kasih pertanyaan. Pak. Terima kasih. Ada dari Ibu Yusi Anggreni di chat. Apakah produk sepatu batik bisa dipasarkan ke negara tujuan ekspor? Ada link Instagramnya. Ada satu lagi, izin Budiana. Produk saya ada fashion muslim, mukena, hijab, pasmina dengan bordir sulaman. Bagaimana cara mau ekspor ke Malaysia? Apakah bisa dibantu? Oke, itu dua pertanyaan mungkin bisa dijawab dulu, Bu Diana. Silakan, Bu. Ya, makasih Pak Reza. Tadi yang ini ya, produk Sepatu batik dari Bu Yusi Anggreni, sepatu. kemudian dari Bu Christine Osrinita tentang Muslim fashion. Ya, makasih Pak. Kayaknya kalau potensi ekspor Pak Reza lebih paham ya dibanding saya. Pak Reza bisa jawab kalau untuk potensi ekspor, Boleh, saya kurang banyak pengetahuan tentang potensi ini Pak. Kalau terkait perjanjian mungkin bisa saya bantu. Tapi untuk boleh. hampir seluruh produk ya Bapak Ibu sudah mengalami penurunan tarif tentunya ke negara-negara mitra, fashion juga tentunya. Kalau untuk perjanjian ya, semua perjanjian, hampir semua perjanjian sudah apa namanya memasukkan produk fashion untuk produk tekstil berarti ya, atau garment untuk bisa masuk ke pasar negara mitra. Untuk potensi mungkin Pak Reza bisa bantu jawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Diana. Saya jawab ini. Ini ada dua ya, fashion Muslim fashion.
Muslim fashion itu terus terang saja kalau yang bordir itu Malaysia adalah potensi yang sangat besar. Atas perdagangan Malaysia, Ibu Aziza kemarin beberapa kali bahwa fashion apa bordir yang di Tasikmalaya itu bahkan sudah di branding oleh Malaysia, dan ada juga dari Sumatera Barat. Bordirannya Sumatera Barat itu kan agak unik ya, dan itu terus terang eh, masih serumpun dengan Malaysia dan mereka sangat meminat sekali. Bahkan sebelum Lebaran kemarin saya tahu ada 3.000 orderan telekung. Telekung itu mau kena dari bahasa Malaysia, itu dari Sumatera Barat itu masuk ke sana masuk. Jadi kalau busana Muslim ya potensinya masih ada, tetapi mohon dimengerti masing-masing negara punya style yang berbeda. Kalau misalnya hijab di Indonesia itu hijab yang dipakai bintang sinetron hari ini, minggu depan itu sudah ada di Tamrin City atau di Tanah Abang. Nah, kalau di Malaysia hijabnya lebih panjang. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau produk sepatu, sedikit saya cerita, sepatu atau alas kaki batik, pasarnya sangat bagus. Terus terang saja, Eropa itu potensi. Saya nggak tahu dengan Indonesia, di DEPA ini bagaimana. Tetapi seingat saya beberapa tahun yang lalu, Eropa itu punya 4 musim. Ya, 4 musim itu mereka pakai sepatu sepatu batik hanya 4 bulan pada saat summer. Jadi kalau udah musim gugur, musim dingin, mereka udah pakai sepatu boot. Otomatis yang summer ini mereka memanfaatkan sepatu-sepatu batik. Dan sepatu batik itu kalau di Indonesia habis dipakai, rusak, jebol, masih di sol, masih ditempel, masih dilem. Kalau di sana 4 bulan setelah itu ya udah dibuang kan gitu. Nah, potensinya cuma bagus. Contoh sandal batik yang di daerah Jogja yang harga 20 ribuan, itu kalau dikurskan di sana nilainya itu tidak sampai 2 euro, ya hanya 1, berapa. Maka kalau dijual di sana seharga 4,99 bahkan 9,99 euro, itu masih potensi karena masih di bawah 10 euro. Itu adalah salah satu potensinya. Dan banyak sekali pengrajin batik yang membuat sandal dan sepatu untuk summer fashion, itu peluangnya sangat besar. Tinggal sekarang dicari aja. Anda bisa mencoba melalui ITPC yang ada di Milan. Nah, itu banyak memberikan spotting informasi bagaimana importir yang paling banyak suka sandal sepatu dan sandal dan sepatu batik itu adalah dari Spain, Barcelona, kemudian Belanda. Itu bisa bisa menghubungi ITPC dan atas perdagangan yang ada di sana. Nanti bisa dilihat di linknya di www.kemendak.go.id. Nanti bisa lihat di perwakilan perdagangan luar negeri itu ada pengalamannya, silakan di email. Mungkin itu saya sekarang tadi yang batik ya. Sorry, yang sepatu. Kalau yang batik, batik potensi, tetapi Bapak Ibu jangan jualan batik sebagai kain. Karena di luar negeri nggak ada penjahit. Ntar kalau dijahit udah mahal, gambarnya polanya nggak nyambung. Jadi sebaiknya batik itu diaplikasikan menjadi home decor. Misalnya sebagai cushion cover, atau sebagai table runner, atau sebagai tempat tisu, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin pameran Berlin Import Shop yang ada di Berlin, banyak orang Indonesia tuh menjual batik dengan dibuat jampel. Jampel tuh yang untuk megang panas ya. Jadi sebagai home decor yang dikasih gambar ayam apa-apa tapi dari batik. Dan itu batik-batiknya batik-batik recycle bekas potongan yang kalau beli di Solo itu kiloan, tetapi setelah dibuat menjadi suatu produk yang inovatif, nilainya bisa jadi lumayan mahal. Baik, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Bapak atau Ibu siapa ini? Tenun Alus Indonesia. Silakan yang sudah resen. Baik, terima kasih Pak Fernando. Selamat sore. Baik, Pak. Salam kenal. Ya, silakan Pak. Oke, jadi produk saya itu, eh, wah ini backgroundnya masih nggak cocok, mohon maaf nih sebelumnya. Nggak apa-apa, sama aja. Programnya sama kok, Oke, Pak. Silakan. oke. Jadi eh, produk saya itu fashion aksesoris dari material utama tenun tradisional yang tentunya menggunakan pewarna alami. Nah, oh ya, perkenalkan nama saya Adi Surya dari Tenun Alus Indonesia. Merek resmi terdaftar hakinya Tenun Alus Maura. Jadi pertanyaannya sesuai dengan yang saya tanya di chat, lebih ke sertifikasi, Pak. Karena sertifikasi ini, eh, saya merasa
apa ya, tidak apa, bukan tidak ada ya, mungkin karena saya juga belum mencari lebih dalam lebih jauh, tapi versinya tuh memang ternyata ada beragam, ada yang bisa, ada yang perlu, ada yang apa, tidak perlu gitu ya. Terus sertifikasinya apa saja yang relate terhadap produk tadi, itu yang mau saya tanyakan secara umum. Tapi kalau secara spesifik sertifikasinya yang ingin saya tanyakan, yang pertama seperti misalnya eh, sertifikasi produk lokal atau wasra itu apakah memang ada yang mengeluarkan sertifikasi itu yang pertama. Yang kedua, sertifikasi lingkungan atau eco-friendly itu apa memang ada juga yang mengeluarkan sertifikasi itu, dari mana? Terus kalau tadi mengenai fair trade sudah ada, terus SNI juga sudah jelas. Itu mungkin lebih ke apa, sertifikasi apa saja? Itu sih Pak pertanyaannya Pak. Kalau terkait dengan ekspor. Baik, Pak Hadi Surya, Bu Diana mau menjawab atau bagaimana? Kayaknya ini buat Pak Reza juga ya. Banyak kan buat Baik, Pak Reza nih. Ibu ya. Sertifikasi ya, Pak. Ya, Produk teman. Pak Adi, mungkin izin saya jawab. Sebetulnya Ya. sertifikasi yang dibutuhkan self declare dia cukup, Pak. Jadi self Oh, declare. self declare. Jadi Bapak sebagai owner atau sebagai pemilik Ya, 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 ya. bahwa kami mendeklar bahwa produk kami adalah ramah lingkungan, menggunakan apa? Menggunakan bahan-bahan Oke, alami. oke. Ada ini apa? Ada story behind the produknya ditaruh di situ. Ya, ya, ya. Kalau fair trade itu Oh, memang ada sertifikasinya. Tetapi betul. kalau Bapak bisa menggunakan story behind the product yang ceritanya misalnya Bapak itu SDGs, gitu. Bapak Ya, Sustainable Development Goals-nya ada dan Bapak mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga atau women empower itu penghargaan jauh lebih tinggi Pak di luar negeri. Seperti Hmm. itu. paham, paham, paham. Mungkin memang belum sampai lebih jauh, sedetail sampai lebih jauh seperti itu, termasuk misalnya memberdayakan ibu-ibu segala macam. Tapi secara penggunaannya memang sudah menggunakan pewarna alami. Ya, Nah, terus yang tadi, oh jadi kalau memang cukup self declare itu berarti seperti apa, bahan-bahan alami, karena ada kayak daun pandan itu masuk ke Australia ternyata cukup dengan self declare seperti itu saja ya Pak. ya bisa. Nanti Oh, Bapak bisa saya kenalkan dengan atas perdagangan di Australia Bapak Haris. Beliau sangat mm-mm, bisa membantu karena begini Pak. Bedanya dengan makanan minuman. Kalau makanan minuman itu ada aturan WTO yang terbaru betul. bahwa tidak diizinkan menggunakan pewarna chemical. Jadi contohnya kayak Oke, mie itu kan dia menggunakan warna sunset yellow, itu menggunakan ya, tartarisme atau menggunakan E102. Mulai oke, tahun 2024 akhir itu sudah tidak boleh, tidak diizinkan. Maka banyak pelaku usaha harus mengganti warna kuning itu dengan kunyit. Ya, ya, itu betul. harus dibuktikan dengan Certificate of Analysis dari laboratorium yang terakreditasi. Nah, Oh, kalau ini kan bukan dimakan, Pak. bukan makanan, betul, Tidak betul. perlu lab secara terakreditasi, tetapi Paham. cukup hanya self declare dan Bapak bisa menceritakan story behind the product. Ada gambar, misalnya warna hijaunya dari Oke, pandan, warnanya dari ini. paham, Itu paham. cukup. Pak. Jadi seperti itu, Pak. Dan Oke, oke. kalau Bapak ingin tahu lebih jauh, silakan di follow di IG-nya atau Bapak bisa kontak dengan apa yang saya bisa bantu. Bapak, mohon Boleh maaf, Bapak posisi di mana? Kota apa? di Bali Pak. Oh di Bali. Bapak udah ikut daftar Astra Expo Champion? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nanti silakan Pak. Nanti akan banyak insight di situ. Oke, Ya. Baik, terima baik, kasih. siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Pak Fernando. Nanti follow up-nya nanti saya bisa mungkin menghubungi yang tadi atas perdagangan Australia atau bagaimana baiknya, Pak? Bisa, bisa, bisa. Nanti kan Bapak bisa chat ke admin, nanti bisa dikasih nomor saya, nanti saya bisa. Oke, Nah, siap. Siap. Terima kasih, Pak. Lanjut, terima kasih. Selamat nah, sore. ini saya lanjutkan. Waduh, ini kok malah anu semua pertanyaan. Yang nggak ada yang nanya ke tentang perjanjian ya, masa potensi ekspor semua ini. Ini ada Bu Diana dari Dijen PPI bisa ditanyakan dong masalah perjanjian. Oke, kalau nggak begini Bu. Ini saya mewakili yang ada yang japri ke saya. Bu, kalau misalnya nih Amerika tiba-tiba memberikan apa namanya, memberikan tarif dinaikkan tidak sesuai dengan perjanjian di WTO, maka apa dampaknya terhadap buyer? Jadi gini, ini ada eksportir furniture.
eksportir furniture, mungkin Ibu tahu namanya PT Integra itu yang ekspornya satu hari itu 45 sampai 60 kontainer ke USA. Nah, otomatis kena tarifnya terdampak. Nah, mereka sudah punya kontrak jangka panjang. Itu bagaimanakah? Apakah itu yang menanggung importir di sana atau eksportirnya ya? Mohon pencerahannya, Bu. Baik, makasih Pak Reza untuk pertanyaannya. Jadi perlu kita pahami kembali gitu bahwa sebenarnya kan tarif impor yang ditetapkan Amerika itu dibebankan ke importir Bapak Ibu. Jadi eh, importir harus membayar lebih tinggi dari sebelumnya. Memang sih dampaknya jadi ke konsumennya di Amerika Serikat kan Bapak Ibu, harganya jadi naik karena kan ada ekstra cost dari importirnya untuk apa tuh namanya barang-barang yang diekspor dari Indonesia dan dari negara lain karena negara lain juga sama kena tambahan tarif juga. Sebenarnya daya saingnya sih tetap tetap aja nih Bapak Ibu karena kan semua negara kena kena tarif tersebut gitu. Semua produk yang masuk ke Amerika tuh jadi lebih mahal. Eh, Sebenarnya daya saing Indonesia nggak maksudnya nggak jatuh juga karena kan semua juga kena eh, tarif tersebut. Barang dari eh, apa nih pesaing kita juga sama, mereka juga kena tambahan biaya. Jadi sebenarnya harganya eh, semuanya naik di sana. Tapi yang membayar sebenarnya adalah konsumen di Amerika dan importir di Amerika, bukan dari eksportir kita. Gitu aja sih Pak penjelasannya. Wah, jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya. Itu kan resikonya di importirnya. Nah, satu pertanyaan lagi, Bu Diana. Sekarang begini. Yang ditakutkan kan kalau misalnya Amerika memproduksi produk yang sama. Nah, mungkin dari Amerika lebih murah. Tapi apakah Amerika tuh punya produk-produk source base yang ada dari Indonesia kan nggak punya. Di Amerika tuh nggak ada minuman herbal tuh nggak ada. Dan bahkan komoditas-komoditas tertentu itu semua dari Indonesia, dari seperti kopi, kemudian kayak kemarin ternyata ekspor clove, cengkeh itu juga banyak, tembakau juga banyak. Itu nggak ada di sana. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Amerika itu kan hanya sekedar menunjukkan eh, apa ya ke kesombongannya Amerika bahwa tarifnya harus tinggi supaya kita panik, supaya kita bisa membuka peluang barang Indonesia banyak yang masuk ke Indonesia kan seperti itu. Nah, itu yang kayaknya orang-orang yang kurang paham. Maka fungsinya webinar kali ini adalah memberikan informasi pada pelaku usaha. Baik, saya berikan satu kesempatan penanya yang udah resen, Ibu Lia Amalia dari PT Mushroom Indonesia Sejahtera. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Pak. Perkenalkan saya Ibu Lia Amalia, founder PT Mushroom Indonesia Sejahtera, Pak, dari Cirebon. Mohon izin bertanya, apakah produk olahan ya? Kebetulan saya itu produk olahan jamur dan kopi, Pak. Nah, untuk olahan jamurnya salah satunya itu kita punya kaldu jamur dan rendang jamur, kerupuk jamur, sama jamur crispy, Pak. Nah, itu untuk produk olahan tersebut di market Kanada apakah kena tarif dan gimana potensi marketnya di sana, Pak? Untuk Ya, produk olahan kopi dan olahan jamur, contoh rendang jamur ya. oke. Baik, Bu. Terus untuk apa legalitas, alhamdulillah kita sudah lengkap, Pak, sudah sampai di HACCP. Wah, luar biasa, Bu. Udah CCP. Berarti sebetulnya kalau Ibu mau perang itu udah alat perangnya udah lengkap, sudah sampai CCP. Nah, Ya, tinggal sekarang bagaimana untuk bisa tembus ke sana. Saya ya. berikan sedikit gambaran, Bu. Yang namanya di luar negeri kalau kita mau kopi, mereka Mm-mm. biasanya suka kopi itu adalah green bean masih apa atau roast bean ya yang belum belum di mix karena mereka Ya. milih yang original kopi. Tetapi kalau makanan yang lainnya saya rasa punya potensi. Mm-mm. Kalau tidak salah ada 3 supermarket Asia di Toronto dan di Vancouver yang salah satunya orang Indonesia yang punya, orang Surabaya yang sudah lama bermukim di sana. Waktu itu saya dikasih tahu sama Bu Iva Saidah sewaktu jadi atas perdagangan di sana. Nanti saya coba carikan informasinya, Bu. Nanti Ibu bisa kontak ke ini apa Akademi Muda Ekspor.
eh, Ibu bisa bisa saya kasih tahu, bisa mencoba masuk ke sana dengan cara mengontak mereka. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu tuh ada beberapa ekspor ke sana. Jadi masih namanya mencoba pasar, Bu ya. Mm. Jadi di Kanada itu ada peluang pasar untuk orang diaspora, orang Indonesia di sana Mm-mm. asal nilai tertentu yang diizinkan. Jadi kalau untuk dianggap untuk beli sendiri, apa self consumption. Jadi ada batasan. Kalau misalnya lebih dari itu maka komersial. Kalau komersial mereka harus punya izin impor karena diperdagangkan. Nah, kalau mereka mengimpor secara komersial, maka ada aturan-aturan yang harus dilengkapi. Misalnya kayak dia punya toko punya izin jualannya. Terus masukkan makanan ke sana, maka harus ada izin dari Kanada FDA. Jadi harus menyesuaikan kandungan-kandungan yang di sana. Mm-mm. Iya, Pak. Halo? Halo, Pak, tidak ada suaranya? Iya, kayaknya keputus nih Bu, Pak Rezanya. Iya, ya, Bu. Mohon maaf Bu, nanti coba Iya, betul. dicek Nah, dulu. untuk tarifnya sendiri gimana tuh, Bu ya? Iya, tadi Ibu tujuannya kemana Bu? Ke Ya, Kanada ya? karena Iya, ini tadi memang saya sampaikan bahwa kita kan lagi mau ada perjanjian Indonesia Kanada ya, ya Bu ya. Jadi Mm-mm. tapi belum ditandatangan. Jadi Iya. kita belum bisa publish tarifnya apa saja, pos tarif apa saja yang diturunkan. Tapi sepertinya ya Bu, saya Hmm. belum dapat dokumennya dari rekan-rekan saya yang melakukan perundingan. Mungkin kalau Ibu tadi produknya Produknya kita olahan jamur tiram, Ibu. Ya olahan salah jamur satunya tiram itu ya. kita undang jamur, tapi kan bahannya dari jamur ya, bukan dari daging seperti itu. Terus Iya. ada kopi juga seperti itu. Kayaknya kalau olahan sih sebagian besar masuk ke apa penurunan tarif sih Bu kalau produk olahan gitu. Biasanya sekolah, sekolah yang terbatas tuh biasanya kadang produk-produk yang sensitif seperti atau beras yang gitu-gitu. Tapi kalau produk olahan hampir sebagian besar sudah masuk ke apa perjanjian sudah masuk ke tarif yang diturunkan. Teman belum saya bisa share Bu karena perjanjiannya belum ditandatangan dan belum diratifikasi. Biasanya kami baru bisa mempublish ketika sudah selesai proses ratifikasi, sudah ditandatangani oleh kedua negara dan sudah melalui proses ratifikasi sudah resmi gitu diberlakukan. Nah, dalam waktu dekat sih Bu kalau Indonesia Kanada. Cuman Amin. iya. Semoga aja ya, Bu ya. Iya, cuman pesan saya Bu, kalau ingin memanfaatkan penurunan tarifnya, apabila nanti Ibu udah tahu, oh iya tarifnya turun gitu, eh, Ya. mohon Ibu cek dulu apa namanya ketentuan asal barangnya gitu Bu. Jadi untuk dapat menikmati penurunan tarif itu ada persyaratannya, misalnya produk Ibu itu harus bagian besar diproduksi di Indonesia, bahan bakunya juga harus berasal dari negara Indonesia atau dari negara Kanada gitu persyaratannya. Jadi ada persentase khusus yang harus dipenuhi gitu Bu, biar bisa dapat penurunan tarif. Jadi kalau barangnya berasal dari negara lain, biasanya nggak bisa untuk mendapatkan penurunan tarif tersebut begitu. Tapi kalau banyak bahan bakunya, produksinya itu di Indonesia itu mudah sih Bu, apa namanya mendapatkan penurunan tarifnya. Ya. Terima Oke. kasih. Baik. Terima Mohon kasih. maaf Ibu, tadi saya terlempar dari Zoom. Nggak tahu kenapa jadi nggak apa-apa. Jadi ya Ibu nanti akan saya bantu informasikan. Tapi Ibu bisa melihat juga di websitenya Dijen PPI atau Instagramnya Dijen PPI Kemendak ya. Itu ada semua Bu informasi. Jadi ada yang menanyakan Pak Dedi dari Perkasa Sahabat. Cara mengetahui informasi perjanjian sudah ditandatangani tadi ada apa namanya yang disampaikan di screen. Nanti Bapak bisa nanti Bu Diana bisa ini ya bisa share websitenya Dijen PPI apa mungkin bisa ditulis di chat dan juga Instagramnya supaya bisa mengetahui informasi-informasi yang ada. Saya berikan pertanyaan terakhir kepada Bu Dia dari Misagu Cempaka dari Ambon. Silakan. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Silakan Bu Dia. Baik, selamat sore Pak Reza dan Bu Diana. Terima kasih sore ini saya bergabung ya. Saya bersyukur ya bisa ikut Zoom seperti ini. Gini Pak Reza, saya itu dapat bayar di Belanda. Nah, cuman kendalanya memang kan saya UMKM-nya masih baru. Produk saya olahan sagu, Pak. Ada mie sagu, toppingnya ikan cakalang yang kita keringkan, sama aneka cookies dari sagu, Pak. Seperti pakai kenari atau pakai kelapa gitu, Pak. Nah, kemarin saya sudah coba, Pak. Kita kirim pakai just tip. Karena jujur ongkir dari Ambon itu 1 kilo ke Belanda 1 juta, Pak. Waduh. Nah,
Kemarin saya coba just tip dari Jakarta 7 kilo kena 77 euro, Pak. Jadi jauh sekali ya, gitu. Nah, mungkin bisa dibantu nih, Pak. Kita kan baru mulai, makanya waktu Trade Expo kemarin tuh saya dapat tawaran ke Afrika 3 kontainer mie sagu. Saya takut, Pak. Karena mesin saya nggak bisa 3 kontainer yang 40 feet itu kan investasinya terlalu besar menurut saya. Jadi saya ambil yang Belanda ini, saya negosiasi, kita coba per kilo dulu. Kalau memang pasarnya menyerap, baru kita bertahap gitu loh Pak. Jadi penyesuaian saya belajar mesinnya juga ketika ada tambah mesin itu nggak langsung besar gitu. Jadi sekarang yang di Belanda itu kita coba kilo Pak. Nah, mungkin saya mau dapat ini info Pak, kira-kira pengiriman apa ya Pak ya yang lebih murah dan mungkin dokumen Pak. Ini kan saya juga baru memulai, jadi memang dokumen yang lain ada. Saya lagi berproses dengan Balai POM sama apa namanya apa dari Dinas Perindak lagi didampingi bagaimana skala ekspor skala besar nanti kan dokumennya berbeda. Makanya sekarang ini kecil-kecil dulu. Nah, cuman kadang kita kan HCCP memang kita dalam proses ya Pak, karena kita UMKM masih kecil seperti itu. Nah, sekarang ini yang dari Belanda ini karena Desember itu dia sudah bawa 3 koper itu lolos. Nah, mereka udah jual ternyata peminatnya banyak. Terus saya udah coba 2 kali kirim lagi Januari. Nah, terakhir itu kemarin kita kirim itu just tip yang sebelumnya itu dibawa gitu, jadi aman Pak. Nah, sekarang PR saya dibilang boleh nggak dia kamu kirimin jumlah lebih banyak tapi langsung dari Ambon dibilang gitu. Nah, sekarang PR-nya saya masalahnya ongkirnya ini Pak. Mungkin ada fasilitas atau ada jalur Pak yang untuk ke Belanda pengirimannya dari Ambon lebih murah. Ibu, mungkin saya bisa berikan saran ya. Ya Pak. Kalau diproduksi di Ambon itu jadi mahal. Kenapa? Di Ambon itu untuk dari segi packaging saja Ibu harus mendatangkan dari Surabaya, ya kan? Betul. Ya, betul. Dibuat ke sana, diproduksi, dibalikin lagi. Jadi udah ongkirnya, logistiknya ada 2 kali. Iya, betul. Saran saya, Ibu sagunya dibawa ke Surabaya atau ke Jawa yang lainnya yang murah UMK-nya, diproduksi di situ, dari situ logistik lebih gampang untuk dikirim ke Belanda. Nah, yang Afrika Selatan dan Belanda kan masih ada kontaknya, Bu. Ibu tawarin, Masih. mau nggak kita sama-sama masuk ke pasar sana? Saya punya barang, saya punya resep, Anda punya pasar. Tawarin mereka berinvestasi sama-sama. Karena kalau buat mereka, Bu, itu murah sekali harga mesin. Misalnya harga mesinnya misalnya 10 juta atau 100 juta. Bagi mereka 10 juta itu tidak sampai 700-500 euro. Yang mana 600 euro, mana uang kecil. Nanti ini pengalaman kami membantu UMKM, mereka order barang, karena UMKM kita keterbatasan kemampuan kapasitas permodalan, mereka bantu bayar DP atau bantu investasi, nanti dibayar dengan barang, Bu. Itu bisa. Nah, kalau Ibu ingin tahu, Ibu gabung, Bu, di Akademi Muda Ekspor. Nanti tips and triknya bisa, Bu. Jadi kami bisa bantu, bisa kontak Mbak Zara atau bisa kontak di adminnya bagaimana caranya. Itu ada banyak pembelajaran cara ekspor yang mudah, memudahkan Bapak Ibu bisa ekspor dengan cara begitu. Karena kalau yang Ibu udah lakukan usaha udah legalitasnya udah berapa tahun? Dari 2020 Pak. 2000, oh udah 4 tahun, oke. Karena dari perbankan pun akan bisa membantu paling tidak 2 tahun sudah melakukan usaha. Kalau Ibu sudah orientasinya ekspor, banyak Bu lembaga perbankan yang siap membantu. Salah satunya dari LPI, Indonesia Exim Bank. Dan kalau misalnya bank BUMN ya, mereka paling dimulai dengan kur dulu 500 juta. Tapi kalau ekspor 500 juta itu nggak ada apa-apanya, Bu. Nah, biasanya itu dari bank yang secara komersial dan itu masih banyak yang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Mungkin itu Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti Baik, mungkin bisa kontak ke admin Bu. Nanti saya bisa minta nomor telepon Ibu, saya bisa ya, kita bisa komunikasi lebih jauh dan juga baik. yang lainnya. Bu Diana, sebelum saya akhiri mungkin ada tambahan yang mau disampaikan Bu. Sedikit aja sih Bapak Ibu. Tadi saya ingin mengulang saja bahwa tadi di awal Pak Reza sudah sampaikan bagaimana pentingnya perjanjian perdagangan ini karena kami harap apa perjanjian-perjanjian yang sudah ada ini menjadi bagian dari strategi Bapak Ibu dalam mencari pasar ekspor begitu. Dibanding Bapak Ibu mencari tahu dulu apa di luar seluruh negara gitu, lebih baik ditujukan ke negara yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Kan sudah cukup banyak tadi sudah
sudah kami sampaikan ada cukup banyak negara yang sudah memiliki perjanjian dengan kita. Lebih baik ditujukan ke negara itu dahulu gitu, Pak Reza. Jadi itu kan sudah pasti ada penurunan tarif gitu, Pak. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki daya saing lah gitu kalau tarifnya lebih rendah dibanding tarif yang berlaku umum. Untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan tarif tersebut, tentunya ada ketentuan-ketentuan asal barang yang telah saya sebutkan tadi. Detailnya bisa Bapak Ibu pelajari gitu, ada di website Finance Rules of Origin yang tadi saya sampaikan, atau bisa langsung tanya Pak Reza, bisa juga ke FTS Super Center yang sudah saya sebutkan tadi. Itu saja Pak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana. Mungkin juga sebagai tambahan informasi, Bu Diana sudah menuliskan website di JNPPI itu ada di jnppi.kemendak.go.id. Silakan dilihat, ada di chat. Kemudian ada nomor admin Akademi 2 Ekspor, sudah ditulis di chat juga. Mohon Bapak Ibu bisa mengirimkan feedback dari webinar ini atau absennya. Nanti kami akan share ke Bapak Ibu materi yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Diana, yang sudah mengisikan form feedback. Gambaran saya yang terakhir sebelum saya akhiri dan saya serahkan kepada MC Mbak Zara, Bapak Ibu nggak usah susah-susah mikir ekspor tuh jauh-jauh. Produk kita punya daya saing cukup tinggi. Nggak usah jauh-jauh, Singapura itu negara kecil, tapi kaya. Tidak punya pertanian, tidak punya perkebunan, perikanan, apalagi. eh, Mereka mau makan dari mana? Nggak punya sawah, nasi juga dari Indonesia, ya kan? Bahkan kemarin waktu saya ke Singapura, pingin kelapa muda aja mahal, 10 dolar Singapura, which is 1 dolar Singapura 12.000, 120.000. Sementara di Indonesia sih 5.000 dapat. Kenapa dia nggak punya kelapa muda? Jadi semua itu dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kita cari peluang yang deket-deket aja. Ada Malaysia, ya toh. Tergantung produk Bapak Ibu. Kalau pingin punya daya saing ya agak jauh. Kan kalau kita ke Singapura, saingan kita teman-teman kita juga banyak, ke Malaysia juga banyak. Tapi kalau misalnya punya daya saing ya ke Kanada, ke Amerika dan lain-lainnya. Baik, ini ada satu pertanyaan agak ini ya, yang agak saya ini. Bu, jadinya tarif import ke US itu berapa sih Bu sebelum saya akhiri ini? Ini ada yang tanya nih soalnya. Bu Dia, Tarif ekspor kita ke USA gitu ya Pak, ke Amerika. tarif import di USA berapa sih Ya, untuk iya. produk Indonesia? Jadinya berapa sih gitu? Oh iya. Itu kan tarifnya kan beda-beda ya Pak, tergantung kode HS-nya berapa gitu. Cuman kan sekarang Amerika lagi netapin semua apa tuh namanya produk yang diimpor Amerika dikenakan tarif tambahan 10%. Jadi Bapak Ibu cek dulu tarif produk Bapak Ibu berapa gitu yang berlaku, karena saat ini kita belum punya perjanjian perdagangan dengan Amerika ya Bapak Ibu, nggak punya FTA kita. Jadi tarif yang berlaku adalah tarif MFN namanya, tarif umum gitu MFN. Jadi Bapak Ibu bisa cek tuh tarifnya berapa di exim.kemendak.go.id atau di Find Rules of Origin yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu cek tarif produk Bapak Ibu ke Amerika tuh berapa tarif MFN-nya. Ditambahkan 10% Pak. Itu yang berlaku kan sekarang, ditambahkan 10% tuh tarifnya. Sedangkan tarif resiprokal itu yang kemarin diumumkan sama Amerika itu belum berlaku kan. Belum berlaku Pak. Kan mereka menetapkan 90 hari ya setahu saya. Itu masa Masa penundaannya. masa tengganya 90 hari ya. Iya. Jadi belum berlaku sebenarnya tarif resiprokalnya begitu. Ya, terima kasih Bu Dina. Saya rasa sih USA itu hanya menggertak saja 42% supaya kita pada ribut semua segala macam, dialihkan isunya, nggak tahu Malaysia Amerika mau jualan apa ke Indonesia, dan saya rasa mungkin seperti itulah yang dilakukan negara dikuasai. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, sementara selama kita serius mau ekspor dan semuanya itu punya daya saing, nggak usah takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Diana atas waktunya. Kami apresiasi yang luar biasa atas waktunya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Semoga semua sukses dan ekspor dan usahanya lancar. Terima kasih penghargaan buat Bu Diana dan seluruh teman-teman di Dijen PPI. Saya kembalikan ke Mbak Sarah sebagai MC. Silakan Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Diana dari Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI untuk waktunya sharing-sharing ke Bapak Ibu di sini. Jadi yang join itu lebih dari 100 Bapak Ibu. Akhirnya kita streaming juga ke YouTube ya, di mana yang nonton YouTube juga banyak gitu ya, alhamdulillahnya. Nah, semoga Bapak Ibu
di sini mendapatkan banyak insight ya terkait dengan perundingan, perdagangan ya. Jadi di sesi ini kita spesifik sebenarnya mendiskusikan terkait dengan pemanfaatan hasil perdagangan. Tapi di Akademi Muda Ekspor kami itu tidak hanya diskusi terkait dengan perlindungan hasil perdagangan, eh, pemanfaatan hasil perundingan perdagangan ya, tapi juga kita alhamdulillahnya ada beberapa kali webinar terkait dengan peluang pasar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu pastikan follow dulu Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Karena kita ada beberapa kali event untuk sesi sharing terkait dengan insight peluang pasar ekspor di negara tujuan. Begitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, terkait dengan Akademi Muda Ekspor itu apa ya. Karena eh, tadi yang sudah Pak Reza mention gitu ya, kita memang ada grup khusus begitu ya untuk Bapak Ibu yang tergabung menjadi member Akademi Muda Ekspor. Dan nanti apabila Bapak Ibu ingin bertanya-tanya gitu ya, emang apa itu Akademi Muda Ekspor dan lain-lain, boleh saya sudah melampirkan nomor admin di kolom chat begitu ya. Dan Bapak Ibu, bagi ini kita ada event terdekat beberapa ya, karena memang Akademi Muda Ekspor ini kan perannya sebagai edukator, fasilitator, agregator, dan juga akselerator gitu ya. Kita yang terdekat ini ada kegiatan program dengan Astra yang mana terbuka untuk seluruh Indonesia dan ada juga kerjasama dengan Bank Indonesia juga ya, tapi regional. Apabila Bapak Ibu memang masuk regional tersebut, silakan mendaftar begitu ya. Info lebih lanjut di mana? Silakan Bapak Ibu langsung gabung di follow Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Oke, nah pastinya terima kasih sekali untuk Pak Reza begitu ya, founder Akademi Muda Ekspor juga. Jadi memang kami membentuk Akademi Muda Ekspor ini ingin membangun ekosistem gitu ya. Karena yang namanya teman-teman ini biasanya problemnya cari buyer gitu ya. Sedangkan Akademi Muda Ekspor ini alhamdulillah kita jejaringnya cukup luas begitu. Dan tidak hanya jejaring buyer, tapi ekosistem uh, di dalam WA grupnya sendiri sangat kondusif begitu ya untuk Bapak Ibu yang ingin sama-sama belajar dan bisa sampai go ekspor.